kami ada di satu lapo di bilangan Klender. Kami akan wawancara dengan pemilik dari lapo ini, Lapo Tao Toba. Kami akan berbincang dengan pemiliknya, Rudi Siahaan, anak muda, dia pengelola generasi kedua dari lapo ini. Kita akan masuk ke dalam nanti. Horas Indonesia, kami beruntung berjumpa dengan pengelola satu lapo di kawasan Klender, namanya Lae Rudi Siahaan, pengelola lapo Tao Toba di Jalan Raya, persis di pinggir Jalan Raya Klender ini. Kami akan berbincang bagaimana lapo ini diminati. Berkali-kali kami datang ke sini, lapo ini sangat diminati pengunjung, terutama pekerja kantoran orang Batak. Bahkan berkali-kali saya temu juga beberapa wartawan sering ke sini. Bahkan dulu saya dapat info makanan di sini enak, ada ciri khasnya kaki babi. Horas Lae Rudi, tolong cerita lah latar belakang Tao Toba ini. Tao Toba ini kita tidak bisa tidak akan mengingat Danau Toba di kawasan kita itu. Kenapa nama Tao Toba disebut lapo ini? Karena waktu itu emang kami kan tinggalnya di Balige, dekat-dekat Danau Toba. Ya. Jadi ya biar dia lebih dekat dari kampung lah gitu, biar teringat kampung. Lae masih lahir di Balige? Enggak, Jakarta. Oh, lahir di Jakarta ya? Iya. Lae Rudi 46 tahun, berarti generasi kedua ini mengelola lapo ini. Tolong cerita dulu, masih ingat nggak waktu orang tua merintis ini? Ingat. Tolong ceritakan di mana Dulu awalnya tahun 1982. 82 ya? Iya, 82. Masih kecil lah ya. Iya, iya. Oke, teruskan. Persisnya di samping dekat pintu kereta. Oh, Dulu itu ada pintu kereta, di samping situ masih tenda-tenda. dulu macet itu ya, sekarang nggak lagi. Enggak, dulu belum begitu macet karena masih satu jalur. Oke. Di sebelah sana kan belum ada. Seingat saya dulu di jalur ini banyak orang Batak jual koran ya? Ya dulu. Jual sini. koran ya? Oke, Ya. teruskan. Lalu Setelah itu digusur, pindah ke samping rel. Oh. Di samping stasiun persis. Oh, Di situ lah dibikin tenda juga. udah ada nama Tao Toba itu? Itu belum dulu. Oke. Tao Toba pas sudah pindah di sini baru nama Tao Toba. Oh, sejak kapan di tempat ini, Lai? Di Jalan Raya Di ini? sini sekitar 1909 berapa? 88. Oke. Pindah dari ke sini. Tahun 88 ya? 88. Berarti sudah berapa tahun? Udah lama juga ya? Iya. Karena digusur, karena mau bikin stasiun, jadi pindah ke sini. Apa kelebihan dari sajian makanan di Lapo? Saya pernah lihat juga menyediakan lapet begitu. Iya. Ada kaki babi yang tidak biasa di Lampung gitu. Iya, kaki babi arsik yang Iya. biasanya di itu. Sama lapet dulu nggak ada, sekarang lagi off dulu. Oke. Sama ada kopi tahu, kopi giling yang dari Sidingkalang. Lalu bagaimana menangkap roh dari Lapo ini dulu? Kan orang tua. Iya. Mama buru apa ya, Lai? Buru Tampu Bolon. Jadi mama dan bapak dulu yang merintis. Iya. Mungkin rasa makanan itu tetap terjaga begitu? Ya bumbunya aja dijaga. Bumbunya ya? Iya, bumbunya dari dulu tuh nggak pernah ini. Kalau bumbu rahasia ya? Iya. Bagaimana andalimannya, bagaimana Iya. cabenya Iya. udah terlatih lah ya? Udah. Itu. Ini kan dibuka hampir tiap hari ya? Iya. Hari Minggu buka? Minggu tutup. Khusus karena ibadah ya, tutup. Iya. Tapi bagaimana ritme tiap hari menjaga agar terus tertata bukanya, penyajian makanannya, bagaimana itu Lai kelola? Dibantu siapa? Dibantu sama istri saya. Oke. Istri Istri baru apa? Boleh sebutkan? Baru butar-butar. Baru bentar. Sama itu saya yang Oke. ya kami bertiga lah sama. Jadi nanti misalnya Lai belanja Nah, bahan-bahan itu jam berapa? jam 5 subuh. Jam 5. Itu kemana Lai kalau bisa ini? Ke Ke Kramat Jati atau Senen? Pasar Senen. Oke. Jam 5 pagi udah berangkat ya? Udah Berarti berangkat. jam
kurang istirahat dong. Hah? Kurang istirahat dong. Ya gitulah, kalau nggak pagi kita kesini ke udah siang. Tapi apa bedanya lah sebagai wirausaha ini kan, Ya, dibandingkan kita anak Jakarta yang orang gajian misalnya berkantor, tapi ya kita nggak kan digaji. iya. Kalau ini murni kita kelola sendiri, besar hasil yang kita dapat pasti kerja keras kita juga begitu. Iya. Apa-apa yang Lai rasa bedanya kantoran dengan Ya. mengelola usaha sendiri? Kalau bedanya ya, kalau yang kita ngelola ini kan kita bisa tutup Ya, nggak tanpa izin. Sedangkan kalau di kantoran kan kita harus ada izin dulu baru bisa libur. Kalau di sini kan itu enggak. enaknya ya. Iya. Kita raja untuk usaha kita ya. Iya. Tidak ada yang intervensi, tidak ada yang Iya, memarahi, nggak ada. tapi memajukan juga kita ya. Ya iya. Maju tidaknya usaha ini harus juga dari diri kita. Iya. Lalu bagaimana Lai juga bersaing dalam arti karena sekarang kan GoFood. Iya. Persaingannya kan bukan soal tempat sekarang. Iya. Ini tempat sentral. Iya. Lapo tidak banyak yang begini. Iya. Di jalan raya utama. Bagaimana lain misalnya juga mengikuti relevan, orang kan digital sekarang gitu. Iya. Iya. Maksudnya ini ya. Ini misalnya untuk seperti GoFood orang juga bisa mesan Iya. dan lain sediakan begitu. Ya paling harganya. Oke. Iya. Sama ya ada promo-promonya gitu. Jadi orang bisa pesan lewat GoFood ya. GoFood. Ya. Oke. Ya. Artinya relevan juga usaha yang Lai teruskan ini ya. Iya. Sejauh ini apa kendala yang Lai hadapi misalnya di usaha Lapo yang segmennya kan ya mayoritas Batak, mungkin karena makanannya kan makanan yang ya tidak semua bisa Iya. konsumsi begitu. Apa tantangannya? Tantangannya ya itu aja, yang makan sini udah terbatas. Terbatas ya. Kalau Iya. dulu rame. Dulu rame. Tapi kami sering ke sini hampir tidak pernah sepi saya lihat. Semenjak dibikin inilah trotoar itu jadi berubah, orang jadi kayak takut parkir. Oh, gitu ya. Iya, dulu sebelum dibagusin masih lumayan. Pernah misalnya polisi larang atau memang lalu lintas jadi terkendala karena parkir makan di sini? Oh enggak, belum pernah sih, cuman dibilang jangan lama gitu Oke. aja itu. Oke. Pengalaman lain puluhan tahun Lapo ini pernah nggak di demo misalnya orang nggak suka? Oh enggak pernah. Bagaimana Lai meneruskan usaha ini menjaga hubungan dengan sekitar agar ya misalnya tukang parkir ya kita bertemanlah, kau dapat rezekimu tapi kami tidak ganggu kau begitu. Ya itu di sini mah kami nggak ngelarangnya, dia mau parkir aja gitu. Kami nggak pernah ada larangan sih. Ya. Selagi dia mau parkir apa jaga itu ya silakan. Gitu. Oke. Mungkin kiat terakhir dari Lai Rudi Sihaan, kira-kira bagaimana Lai menjaga hubungan dengan pelanggan? Karena kalau orang misalnya sudah merasa enak makan di Lapo atau Toba ini, pasti berkali-kali akan datang, pasti akan mengajak temannya juga begitu. Apa yang Lai lakukan menjaga hubungan relasi dengan mereka? Ya itunya ya, rasanya harus dijaga. Ya. Sama pelanggan kita harus ramah gitu. Oke. Nah, sama menjaga hubungan baik lah. Ya. Karena kita tidak tahu usaha ini lah ya. Kita bayangkan dari pagi subuh sudah siap, nanti akan melayani pelanggan yang datang makan. Bagaimana secara fisik? Letih apa memang sudah terbiasa karena sudah biasa jadi biasa begitu? Memang sudah terbiasa sih. Saya udah dari SMP sering bangun pagi ke pasar bantuin mama pokoknya tiap pagi kami bantuin. Udah tiap hari lah gitu. Ada nggak organisasi pengusaha Lapo di Jakarta ini? Misalnya
sama-sama punya lapo, kita perlu diskusi lah agar kita bergerak. Barangkali kebijakan pemerintah bisa juga negosiasi begitu. Oh, belum pernah. Belum ya? Iya. Oke lah Rudi, Ya. Sian, terima kasih waktunya. Demikian sahabat Suara Tapian, kami berbincang dengan Rudi Sihaan, pengelola Lapo Tautoba di generasi kedua, Lapo yang eksis. Sudah puluhan tahun Lapo ini persis di pinggir jalan raya. Horas, mau lihat deh.